Bayangkan jika berita yang kita lihat setiap hari ternyata hanya potongan kecil dari kenyataan. Bahkan bisa jadi narasi yang sengaja dibentuk untuk mempengaruhi cara kita berpikir. Di satu sisi, media menggambarkan duka dan penderitaan, tapi di sisi lain justru ada rakyat yang turun ke jalan merayakan perubahan. Kembali di Suara Ruai, saya Arliana Bastian dan Abang Bulogis. Kali ini kita kupas ilusi duka media dan realita pesta rakyat Iran. Jangan di-skip ya. Halo semuanya. Oke, hari ini kita bakal bongkar satu artikel yang wow, berani banget. Artikel ini tuh mempertanyakan semua yang mungkin pernah kita dengar di media tentang apa yang terjadi di Iran baru-baru ini. Apa benar ceritanya kayak gitu? Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, kita langsung buka dengan kalimat yang jujur aja pedes banget ya. Penulis artikel yang kita bahas hari ini tuh nggak pakai basa-basi sama sekali. Langsung menantang cara kita ngelihat berita dengan kalimat provokatif ini. Jelas ya, ini bakal jadi pembahasan yang seru banget. Oke, jadi langkah pertama, penulisnya nih, dia ngejabarin dulu cerita versi mana sih yang katanya paling sering kita lihat di media-media lokal. Coba kita lihat ya, seperti apa narasinya. Jadi, klaim pertama nih, katanya headline-headline berita tuh seolah-olah ngelukisin suasana duka global. Seakan-akan satu dunia ikut merasa kehilangan yang mendalam banget atas wafatnya pemimpin tertinggi Iran. Dan ceritanya nggak berhenti sampai di situ aja loh. Menurut penulisnya lagi, media juga katanya ngegambarin seolah-olah semua rakyat Iran itu sedih luar biasa, bener-bener kehilangan sosok pemimpin spiritual mereka. Nah, ini dia poin ketiga dari narasi media yang disorot. Katanya media tuh selalu nunjukin citra Iran yang super kuat, nggak terkalahkan apalagi kalau udah berhadapan sama Israel. Tapi, gimana kalau ternyata ada sisi lain dari cerita ini? Disinilah penulisnya tiba-tiba banting setir, ngajak kita mikirin sebuah realitas yang mungkin jauh berbeda dari yang kita bayangin. Pertanyaan ini benar-benar ngubah cara kita mandang semuanya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian di mana ceritanya jadi beda banget. Artikel ini nunjukin pemandangan yang 180 derajat kebalikannya soal reaksi publik di jalanan Iran. Coba deh kita lihat perbandingannya langsung. Di satu sisi, menurut si penulis, media ngelaporin soal tangisan histeris. Tapi di sisi lain, dia ngasih lihat klaim yang beda total. Katanya, sebagian rakyat Iran justru malah ngerayain dengan nyalain kembang api dan petasan. Nah, ini kan jadi pertanyaan besar ya. Kenapa bisa ada perayaan kayak gitu? Kenapa bisa beda banget sama berita? Menurut penulisnya, jawabannya tuh ada di sejarah puluhan tahun ke belakang. Jadi buat ngerti akarnya, penulis ngajak kita mundur sedikit. Lihat deh lini masanya. Kekuasaan Khamenei itu kan dimulai dari tahun 1989. Artinya udah lebih dari 3 dekade. Bayangin, satu generasi penuh hidup di bawah pemerintahan dia. Dan di balik semua ini, ada satu sistem yang menurut penulis jadi kuncinya. Namanya Wilayat Al-Faqih. Ini sistem warisan Khomeini, di mana pemimpinnya itu seolah-olah punya mandat dari Tuhan buat ngatur semua aspek kehidupan. Nah, si penulis mendeskripsikannya sebagai penjara raksasa yang berkedok agama. Jadi kalau kita rangkum, menurut sumber ini ada 3 alasan utama kenapa ada perayaan. Pertama, orang udah frustrasi karena agama dipakai buat alat menindas dan korupsi. Kedua, ada keinginan kuat buat bebas dari sistem yang otoriter, bahkan kalau perlu lewat tekanan dari luar. Dan ketiga, semangat dari gerakan perempuan, kehidupan, kebebasan yang meledak waktu protes Mahsa Amini. Menuju akhir, penulisnya nggak ngasih kita jawaban yang pasti. Malah sebaliknya, dia justru nantang kita semua, para pembacanya, dengan sebuah dilema yang, sulit banget. Tapi sebelum ke pertanyaan pamungkasnya, penulis ngelempar satu tuduhan tajam lagi. Dia nyebut adanya kemunafikan atau hipokrisi. Maksudnya gini, ada pihak-pihak yang teriak-teriak anti penjajahan, tapi di saat yang sama mereka diam aja ngelihat rakyat yang dijajah oleh pemerintahnya sendiri. Dan ini dia, pertanyaan penutup yang ditinggalkan penulis buat kita renungkan. Dia nanya, lebih baik mana? Dipimpin pemimpin kafir tapi adil dan ngasih kebebasan, atau dipimpin pemimpin yang katanya suci, tapi tangannya penuh darah rakyatnya sendiri. Jadi, pada akhirnya, pesan utama dari sumber yang kita bahas ini tuh bukan soal kita harus mihak ke siapa, tapi lebih ke pengingat bahwa senjata yang paling bahaya itu ternyata bukan misil. Menurut dia, senjata itu adalah berita hoaks yang dibungkus pakai ayat-ayat. Intinya, kita diajak buat selalu bertanya, selalu kritis, dan selalu coba lihat apa yang ada di balik sebuah headline berita. Kadang yang terlihat di layar tidak selalu sama dengan yang terjadi di lapangan. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu mengecek informasi dari berbagai sudut pandang.
Kalau menurut kalian bagaimana? Apakah media sudah cukup objektif atau justru membentuk opini publik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, share ke teman kalian, dan jangan lupa subscribe agar kita terus kupas isu dunia dengan sudut pandang kritis di Suara Ruwai.